Lo percaya nggak semua yang kita lakuin bakal punya dampak, bisa baik atau buruk. Tapi dampak yang kita dapetin tergantung dari tindakan yang kita pilih. Misalnya, kalau kamu mau kehidupan yang lebih sukses, maka kamu tuh harus berusaha. Nggak cuman rebahan aja, tapi lo juga harus lakuin hal-hal yang berguna dan produktif. Tapi faktanya kita sering nggak ngelakuin itu karena bingung. Apa yang harus kita lakuin buat hidup kita lebih berguna. Makanya video ini hadir buat bantu kalian jadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Ada beberapa cara yang bisa kamu coba buat jadi orang yang berkualitas. Yang pertama, lo harus punya waktu buat fokus di bidang yang lo suka. Kalau lo udah pilih karakter sesuai passion lo, misalnya, kalau lo suka nulis, berarti lo akan jadi penulis yang hebat. Passion lo nulis. Nah, karena passion lo itu nulis, maka penulis hebat itu nggak lahir instan, bro. Karena penulis hebat itu lahir karena dedikasi. Lo setiap hari harus nulis, latihan tulis ini, tulis itu, dan lain sebagainya. Karena latihan nulis ini kayak fitness otak buat lo. Makin sering lo lakuin, lo makin ahli di bidang penulisan. Contohnya, lo harus latih kemampuan itu setiap hari. Jangan cuma diem aja. Lo bisa luangin waktu 1-2 jam setiap hari untuk fokus buat nulis. Lo juga bisa ikut kursus nulis, mungkin nulis artikel atau nulis penelitian. Di samping itu, lo juga bisa ikut seminar tentang copywriting. Dengan begitu, kemampuan lo itu bakalan makin bagus. Dan lo juga tahu gitu, gue mau nulis temanya apa gitu. Apakah lo akan jadi penulis artikel atau lo akan jadi penulis novel dan lain sebagainya. Kalau lo udah persiapin ini dari awal, peluang sukses di bidang itu bakalan makin besar. Contoh lain misalnya, lo punya minat di bidang musik. Contohnya, lo jago main gitar. Jangan cuma nyoba main gitar di kamar sendiri, bro. Lo bisa les gitar biar lo tambah jago. Selain itu, lo harus nampilin bakat lo di depan publik. Lo bisa coba rekam dan upload di sosial media. Atau lo bisa ikuti kompetisi band. Sehingga skill lo itu bakal makin nambah. Ketika lo punya skill di mata orang lain, apalagi di mata cewek, lo bakalan terlihat keren abis. Meskipun muka lo pas-pasan. Nggak usah takut dengan kritik atau hater, bro. Mereka itu kayak musuh dalam game yang harus lo taklukin. Saat lo terus mengasah skill, peluang sukses bakalan lebih terbuka, bro. Daripada lo fokus sama hater atau kritikan dari orang lain. Jadilah bintang di lapangan kamu sendiri. Dan biarkan dunia itu tahu kalau lo itu punya kemampuan, kalau lo itu juga punya skill. Ingat, ngejar kesuksesan itu butuh keseriusan. Makanya jangan cuma fokus di level yang gampang. Lo juga harus ngerjain tantangan-tantangan yang lebih advance buat lo berkembang. Jadi kalau lo masuk dalam dunia game, jangan main level easy doang. Tapi lo harus terus upgrade skill kamu biar makin bagus dan levelnya nambah. Banyak banget contoh di luar sana yang bisa naik status sosialnya, status finansialnya, gara-gara sukses di bidang yang mereka tekuni. Mulai dari kreator sosmed, pemain bola, sampai yang jual produk. Sebenarnya lo itu juga bisa kayak mereka, bro. Tapi semua itu tergantung dari tindakan yang lo lakuin hari ini. Kalau lo cuma rebahan dan ngikutin rutinitas aja, sukses itu bakalan jadi mimpi. Tapi kalau lo berani fokus di bidang yang lo suka, hasilnya itu pasti kelihatan, bro. Kalau lo itu fokus mungkin selama 5 tahun atau 10 tahun. Nggak ada tindakan yang nggak punya dampak, bro. Semua itu punya efeknya sendiri. Apalagi kalau lo itu udah kenal sama diri lo sendiri dan lo tahu bakat dan kelemahan lo. Jadi jangan pernah sembunyi di balik alasan, aduh aku bingung ya harus ngapain dan lain sebagainya. Itu semua nggak bagus, bro, dan nggak akan bikin lo berkembang. Makin banyak alasan, hasilnya bakalan makin buruk.
Karena ketika lo males-malesan, terlalu banyak alasan, lo nggak bakalan maju. Cara yang kedua adalah jangan terburu-buru mengambil keputusan. Bukan berarti kita lambat bro, tapi sebelum bertindak pikirin dulu dengan matang. Terutama ketika kamu membuat keputusan yang besar. Cepat ngambil keputusan itu memang penting, tapi ada saatnya kita harus merencanakan dan mempertimbangkan setiap langkah kita dengan baik. Kumpulin semua informasinya sebanyak-banyaknya, pahami dulu sebelum bertindak. Contohnya, ketika lo mau pilih jurusan waktu kuliah, ketika lo mau nembak cewek, ketika lo mau menikah, lo harus kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya agar keputusan lo itu nggak salah. Ketiga, lo harus punya semangat buat coba hal yang baru. Misalnya, lo udah jago nih ngegame, tapi lo nggak pernah ikut komunitas. Nah, sekaranglah saatnya buat lo ngejar tantangan baru. Kadang-kadang kita itu terjebak di zona nyaman, bro. Tapi nggak bakal ada adventure keren kalau kita stuck di situ terus. Jadi, challenge yourself, bro. Lo bisa aja udah jago main PUBG atau Mobile Legends. Tapi gimana kalau lo sekarang coba belajar musik, atau lo bisa coba untuk nge-gym, atau lo bisa eksplorasi di hal yang lain, mungkin ikut komunitas atau ikut kursus. Lo nggak bakal naik level kalau lo nggak berani mengeksplorasi wilayah baru. Lo bisa punya skill yang baru, bahkan lo bisa jadi lebih kuat, bahkan lo itu bisa jadi lebih keren daripada lo yang sekarang. Kalau lo itu mau upgrade diri. Jadi nggak ada ruginya kalau lo itu coba hal yang baru bro. Siapa tahu bakat terpendam kamu bisa muncul. Dan itu semua bisa bikin kamu jadi superstar di bidang yang baru kamu coba. Jadi nggak usah takut untuk keluar dari zona nyaman. Ambil resikonya, coba hal yang baru. Mumpung kamu masih muda. Siapkan diri kamu buat berpetualang. Biar hidup kamu itu bisa makin epic. Jangan lupa bro, hidup itu bukan tentang ngikutin jalan yang udah diinjakin. Tapi lo juga harus menciptakan jalan lo sendiri. Jadi gaspol bro, eksplorasi hidup dengan semangat baru. Jangan ragu untuk mencoba hal yang baru. Selanjutnya, poin yang keempat ini bakal bikin jaringan sosial kamu makin kenceng daripada sinyal 5G bro. Lo pasti tahu kan, jaringan atau networking itu adalah kunci di dunia modern saat ini. Dan gue kasih trik lo biar lo bisa jadi master di bidang jaringan atau nyari relasi. Bahasa gampangnya adalah orang dalam. Jika relasi ini diibaratkan dalam game, maka relasi ini kayak poin buat karakter kamu bro. Makin banyak kontak yang lo punya, maka lo itu bisa unlock berbagai skill dalam game dan mencapai level baru dalam kehidupan. Jadi gue saranin lo aktif di sosial media, ikut seminar, workshop, atau acara komunitas. Siapa tahu teman satu event kalian bisa jadi rekan kerja atau peluang bisnis. Bahkan lo bisa aja ketemu sama orang dalam ketika lo lagi nyari kerja. Jangan lupa bro, relasi ini bukan cuma tentang ngumpulin kontak orang lain, tapi juga tentang ngasih value ke mereka. Kalau lo berbagi pengetahuan atau bantuan, maka mereka juga bakal ingat kamu dengan baik. Ingat bro, dalam kehidupan ini, siapa yang lo kenal bisa jadi kunci kesuksesanmu. Jadi nggak perlu jadi superhero atau orang yang keren, tapi jadilah sosok yang bisa berkontribusi untuk orang lain. Bisa aja dengan lo sering bantuin orang, itu semua bisa membuka pintu kesempatan buat diri lo dan juga orang lain. Lo gak akan pernah tahu bro, hubungan lo yang lo bangun hari ini bisa aja jadi fondasi besar buat kesuksesan lo di masa depan. Itulah kuatnya relasi pertemanan. Makanya gue sering bilang lo itu harus join ke komunitas yang sesuai dengan karakter lo. Karena relasi orang dalam itu berpengaruh besar buat karir kamu bro. Apalagi kalau lo pengen nyari kerja. Terus yang terakhir adalah jangan lupa baca buku
Dan yang paling penting adalah harus lo praktekkan apa yang gue sampaikan di video ini. Kalau lo ngerasa konten ini bermanfaat, lo bisa bagikan ke teman kalian yang membutuhkan. Bagi kalian yang mau mendukung channel ini, lo bisa kasih support atau saweran di link deskripsi. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Salam sukses dan semangat bro.